Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 semester 1 tema 2 subtema 1 dengan materi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan adaptasi. Tahukah kamu apakah adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi dengan lingkungannya yaitu untuk bertahan hidup. Adaptasi makhluk hidup terbagi atas 3 jenis, yaitu 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, 3. Adaptasi tingkah laku. Sekarang kita belajar apa itu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan hidupnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair. Tumbuhan hidrofit akarnya berada di air dan bentuk akarnya bercabang dan pendek, sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Batangnya berongga, berisi udara sehingga bisa mengapung di air. Berdaun lebar dan tipis serta mempunyai banyak stomata. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, kangkung, dan eceng gondok. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah tanaman paku dan juga tanaman lumut. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Batangnya umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Bentuk daun tipis dan memiliki banyak stomata untuk mempercepat proses penguapan. Yang ketiga, tumbuhan xerofit, contohnya adalah tanaman kaktus. Tanaman xerofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Daunnya tebal, sempit, dan berduri untuk mengurangi penguapan. Seluruh permukaan tubuh termasuk bagian daun tertutup lapisan lilin atau lapisan kutikula yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang berguna untuk mencari air sampai ke dalam tanah. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Contohnya adalah kantong semar.
Tanaman ini memiliki ujung daun berbentuk kantong. Dari dalam kantong mengeluarkan bau yang menarik serangga. Contoh kedua adalah pohon bakau. Supaya dapat bertahan hidup di daerah perairan yang pasang surut, pohon bakau memiliki akar gantung yang fungsinya untuk pernafasan. Yang ketiga, tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga yang indah. Fungsinya untuk menarik serangga supaya dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya kita akan belajar apa itu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk perubahan tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh, tujuannya untuk mengelabui pemangsa. Yang kedua, pohon jati. Pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau dengan tujuan mengurangi penguapan. Yang ketiga, bunga matahari. Bunga ini akan selalu menghadap matahari untuk memanfaatkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Terima kasih anak-anak, sekian dulu pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.